Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau hari Minggu, hari Sabat ini kembali kita boleh datang berbakti kepada Tuhan. Di mana kita tahu hari Sabat, hari Minggu adalah satu hari yang spesial, di mana Tuhan Saudara menyediakan satu berkat khusus untuk kita yang datang berbakti kepada Tuhan di hari Sabat ini. Saudara, sekarang saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau bersaksi ataupun dan mendapatkan sesuatu Salam, pada Pak. waktu pujian penyembahan, silakan. Salam Pak, Tiarma Pak. Silakan. Tiarma Pak. Tadi waktu Silakan, pujian penyembahan di awal itu, pujian penyembahan tadi kita di awal itu, saya melihat Tuhan duduk dari tatanya tempat yang tinggi dengan mahkota emas yang di kepala, melihat ke bawah. Di bawah itu ada banyak orang dengan pakaian putih. Tuhan sedang menyaksikan pujian, penyembahan, dan tari-tarian. Saya yakin kita semua sedang disaksikan Tuhan. Jadi Amen. menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Tuhan sangat senang dan bersuka cita, Pak. Tadi saya saksikan, Tuhan melihat. Jadi itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Amin. Terus tadi pagi, iya Pak, itu saya senang banget karena Tuhan senang dengan pujian penyembahan kita di Menara Doa Segala Bangsa ini. Terus saya mau menyaksikan Pak, tadi pagi saya itu waktu subuh jam 4 itu Tuhan katakan, ini Tuhan berikan jubah Elia dan urapan Elia. Terus ini tadi saya melihat yang khotbah hari ini. Saya masih ingat Pak, Bapak mungkin ingat kesaksian saya yang Tuhan katakan itu tongkat estafet. Nah ternyata hari ini temanya tongkat estafet. Jadi tidak kebetulan ditaruhkan kepada kita di Menara Doa Segala Bangsa ini ya Pak. Itu saja Pak yang mau saya saksikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Beberapa tahun yang lalu 4 tahun yang lalu itu saya mempunyai benjolan kecil di punggung. Benjolan itu sebenarnya kecil sekali, kayak cuman 2 cm ya. Terus tapi makin lama setahun itu tumbuh lagi jadi besar, terus sampai 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu sebesar kelereng. Pada waktu itu saya ke dokter, saya bilang sama dokter, dok ini bahaya apa enggak? Saya berpikiran bahwa itu penyakit kanker atau apa gitu. Tapi dokternya bilang enggak bahaya, itu kayak tumor jinak. Karena itu semacam daging gitu Bapak Ibu, jadi bukan bisul tapi daging. Jadi kalau mau saya sudat sendiri ya enggak mungkin, mau itu daging, jadi harus dioperasi. Dokter itu bilang harus dioperasi. Tapi saya enggak mau. Bapak Ibu, saya pulang itu sebelum pandemi, dan setelah pandemi saya semakin nggak mau ya karena saya takut ke rumah sakit. Nah beberapa minggu yang lalu itu saya itu diingatkan Tuhan ya, nak kenapa kamu nggak mau berdoa sendiri penyakit benjolan itu dalam punggungmu. Terus saya bilang, oh iya Tuhan, saya doain, saya bilang gitu, Tuhan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus benjolan dalam punggungku hilang lenyap. Saya bilang gitu, kempes dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan kasih saya firman itu di Mazmur 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saya pada waktu itu diingatkan Tuhan seperti ini. Saya itu sering mendoakan orang yang sakit, terus orang sakit itu sembuh. Dan Tuhan tuh mengingatkan saya sebelum saya disuruh numpang tangan di sakit saya itu, saya kan nggak pernah Bapak Ibu kalau berdoa untuk diri saya sendiri itu saya jarang sekali, karena saya selalu saya percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup saya gitu loh. Saya nggak pernah misalnya doa minta gitu, nggak pernah, tapi saya selalu mintakan Tuhan biar ibu ini sembuh, Bapak ini sembuh. Dan Tuhan memberikan firman ini baru saya mengerti. Ternyata pada saat saya berdoa untuk orang lain itu, sebelum orang lain itu sembuh, Tuhan menyembuhkan saya dulu. Dan puji bagi Tuhan ya, beberapa hari kemarin benjolan itu tiba-tiba meledos Bapak Ibu. Saya juga bingung kok bisa meledos itu gimana. Haleluya. Dan saat ini tuh kempes, jadi nggak ada sekali bekasnya, tuh nggak ada sekali. Dan saya tuh sangat takjub sama Tuhan ya. Jadi Tuhan itu memberikan kepada saya itu
kesembuhan. Jadi saya mengerti ketika Amen. saya berdoa untuk orang lain, saya tidak pernah minta-minta untuk masalah saya sendiri. Ternyata urapan itu mengalir ya Bapak Ibu, dari atas kepala ke ke janggut sampai ke jubah Harun. Jadi saat kita mendoakan orang lain, sebelum orang lain itu disembuhkan, Tuhan itu menyembuhkan saya dahulu, Tuhan itu membersihkan saya dahulu. Jadi Bapak Ibu, yang saya ingin saksikan di sini, kita jangan lelah untuk berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk fokus ke jiwa-jiwa. Saat kita berdoa, itu urapan itu mengalir Bapak Ibu, mengalir dari atas kepala kita. Sebelum Tuhan menyembuhkan orang itu, Tuhan akan menyembuhkan kita sendiri. Dan itu saya alami, mujizat Tuhan memang benar-benar terjadi. Saya tidak mengalami apa yang dinamakan operasi dari dokter, apa yang tidak dinamakan rumah sakit, karena saya takut pandemi ya. Tapi Tuhan yang menyembuhkan saya. Benjolan yang daging itu bisa kempes Bapak Ibu, bisa kempes dan hilang. Dan Tuhan Yesus itu ajaib Bapak Ibu, ajaib, sangat ajaib. Dan saya benar-benar diberkati. Saya bisa melayani di MDSP, saya bisa melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan, dan juga mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Terima kasih, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tadi pagi jam 3 pagi saya bangun. Saya membaca firman seperti biasa sampai jam 5. Tiba-tiba ada di dalam hati terdengar suara begini, lagu. Lihat YouTube gitu, tapi lagu ini kurang saya tahu. Ini liriknya begini Pak. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, gitu Pak. Terus di setiap lirik lagu itu ada firman gitu Pak. Timbulnya firman Yohanes 14 ayat 27. Isinya ini Pak. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Memang saya sering gelisah Pak dari mulai semalam. Itu Pak. Amin, haleluya. Dijawab Tuhan doa saya. Baik saudara, terima kasih untuk Ibu Melpa. Kita akan mempersiapkan diri masuk dalam firman Tuhan. Waktu kami persilakan. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom Pak. Shalom. Selamat pagi. Kita akan tunduk kepala dulu sebelum masuk ke firman. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun ibadah pagi hari ini ibadah melalui Zoom online, tapi kami percaya Tuhan, Kau sudah lawat satu persatu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya Kau jamah, semuanya Kau pulihkan. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu melalui pujian penyembahan. Terima kasih buat pelayanan Bu Linda. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat semua kesaksian-kesaksian yang sungguh menguatkan kami. Bahwa Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau selalu tolong, Engkau selalu lindungi, Engkau selalu ulur tangan buat setiap kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami boleh siapkan hati kami, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan, keberanian untuk melakukannya hari demi hari dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap terima kebenaran firman, katakan sama-sama, amin. 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 Pagi ini luar biasa. Luar biasa. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Melalui pujian penyembahan, melalui kesaksian-kesaksian. Sepertinya apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini sudah tercover semua Pak Hebro. Jadi saya hanya mungkin menggenapi saja ya, menambahkan aja. Ya. Amin, haleluya. Luar biasa. Oke, saya screen share sebentar. Bisa dulu. Apa sudah bisa terlihat tampak? Oke, sudah ya. Sudah oke. Oke, udah ya. Oke,
Pagi hari ini tema kita adalah tongkat estafet. Ya, kita sudah memperingati kematian, kebangkitan Yesus Kristus, dan kemudian hari Kamis yang lalu kita peringati kenaikan Yesus Kristus. Dan kemudian hari-hari ini kita sedang menantikan Roh Kudus untuk memperingati di minggu, kita akan peringati di minggu depan, tanggal 21. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema tongkat estafet ini Tuhan taruh dalam hati saya. Bagaimana pelayanan Yesus 3,5 tahun berkeliling memberitakan kabar baik bersama murid-muridnya. Dan pada hari Kamis yang lalu kita sudah peringati kenaikan Yesus Kristus, dan ada satu amanat agung buat saudara dan saya, yang ini adalah momen yang sangat bagus untuk merefresh kembali. Saya yakin kita semua tahu ayat ini, tapi paling tidak pagi hari ini kita merefresh kembali mindset kita, pola hidup kita. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Saudara, bukan berarti kita terus nggak punya rumah, terus nomaden, pergi ke seluruh dunia, keliling-keliling begitu. Tidak, saudara. Artinya ini adalah perintah, bukan permintaan, saudara ya. Ini perintah. Markus 16 ayat yang ke-15 ini perintah buat saudara dan saya, buat kita semua anak-anak Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan permintaan, saudara. Di ayat-ayat sebelumnya, saudara, ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tetapi mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya. Mereka tidak percaya. Pertama, saudara. Pertama kali. Tidak percaya. Dan kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-13, saudara. Lalu kembali mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Saudara, mereka ini mengalami hidup bersama Kristus, bersama Yesus. Mereka menyaksikan dengan mata kepalanya mujizat demi mujizat dilakukan. Mereka tahu betul bagaimana Yesus membuat mujizat, memeliharakan begitu banyak orang. Hanya 5 roti 2 ikan, semuanya tercukupi. Bagaimana Yesus menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang sakit pendarahan, bahkan menyembuhkan yang lumpuh. Tapi di sini dikatakan mereka tidak percaya bahwa Yesus hidup. Bagaimana dengan hidup kita sehari-hari saat ini? Apakah kita masih tidak percaya? Ataukah kita sudah percaya? Tandanya gampang, saudara. Kalau dalam hidup kita masih khawatir-khawatir, masih takut-takut, masih sering kali hilang damai sejahtera kita, artinya kita masih tidak percaya. Tidak percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita bisa pergi ke seluruh dunia beritakan Injil kalau kita sendiri tidak percaya? Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat berikutnya. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Cuman 2, saudara. Cuman 2 pilihan. Percaya atau tidak percaya. Wah, saya percaya, Pak. Saya percaya. Tapi masalahnya seringkali masih ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita tidak benar-benar percaya. Saudara, kalau uang kita di dompet, di rekening habis, kira-kira khawatir enggak? Coba cek masing-masing. Saudara, saat kulkas kita kosong dari segala bahan makanan, kita khawatir enggak? Saat kita ada sakit, kira-kira khawatir enggak? Saudara, kesaksian Bu Priscilla tadi, saya mengingatkan saya bahwa beberapa tahun yang lalu, saudara, suatu ketika saya pernah mengikuti retreat di Batu, Malang, saudara. Saat itu ada saya sudah cek lab,
dan dokter perkirakan bahwa ada batu ginjal di saluran kandung kemih saya. Dan kemudian batu ini menggores dan kemudian akhirnya air seni saya yang keluar itu banyak darahnya. Saudara, hari itu saya putuskan untuk tetap berangkat ikut retreat. Nggak ada yang tahu kecuali istri saya kalau saya lagi sakit. Bahkan beberapa hari sebelumnya saya nggak bisa tidur. Tidur pun saya harus sebentar berubah, balik ke kiri, balik ke kanan, bahkan tidur sambil duduk. Kenapa? Karena nyeri, saudara. Ya, batu itu kalau goser dinding ginjal atau dinding, saya nggak tahu posisinya di mana, itu nyeri, sakit sekali. Saudara, singkat cerita saya sampai di retreat dan kemudian saya disuruh bermalam. Saya bilang sorry, nggak bisa, saya nggak bisa bermalam. Karena tidurnya kan bareng-bareng, saudara. Saya takut ganggu kalau saya sebentar nggak bisa tidur, cuma 10 menit berubah, 10 menit bangun, 10 menit bangun, ya ganggu teman tidur saya gitu loh. Kemudian ada satu acara siang hari itu, kita semua pujian penyembahan. Dan kemudian pada saat saya didoakan, saudara, saya merasa ada something yang keluar dari perut saya, saudara. Rasanya seperti bes gitu, saudara. Amen. Ada sesuatu yang jatuh, bes gitu. Rasanya lega, enteng. Saya cuma, amin Tuhan, saya percaya, saya sembuh. Kalau saya sembuh, saya nanti malam, saya bermalam di sini, saya bisa tidur nyenyak, nggak ganggu orang. Singkat cerita, karena ada banyak teman-teman ini minta saya bermalam, akhirnya saya bermalam, saudara. Saya cuma percaya saja, tidak mengganggu orang. Tuhan sudah sembuhkan siang hari itu. Singkat cerita, saya tidur. Malam itu, ada beberapa teman minta saya untuk sampaikan firman. Besok kan hari Minggu, kamu sampaikan renungan buat besok ya. Gitu. Waduh, ada teman pendoa di Jakarta yang nggak kenal saya dan banyak yang mungkin belum tahu nama saya. Mereka bisa tahu nama saya. Si pendoa ini bisa tahu nama saya persis, siapa yang bakal sampaikan firman besok. Saya cuma gini, Tuhan kalau memang saya sampaikan besok, pasti ada konfirmasi. Ternyata ada lagi yang konfirmasi. Ya sudah, saya give up, menyerah. Saya tinggal, saya stay, dan kemudian malam itu ternyata sudah. Malam itu saya tidur nyenyak. Nggak sakit sama sekali. Saudara, haleluya. Dan besoknya saya saksi, saya bilang, saya akan konfirmasi karena saya hari Senin, saya sudah janji lagi untuk ke lab ulang, untuk di ronsen dan sebagainya, untuk lebih detil. Saudara terkasih, hasilnya hari Selasa. Hari Selasanya, saudara, bersih, saudara. Luar biasa. Saya dari kesaksian Bu Priscilla tadi saya ingat, bahwa beberapa tahun lalu, luar biasa. Saudara, amin, haleluya. Yang mau saya sampaikan di sini, persis seperti yang sudah disaksikan Bu Priscilla. Kalau kita sendiri masih khawatir, kalau kita sendiri masih tidak percaya dengan kuasa kesembuhan, kuasa pertolongan, kuasa kecukupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara, bagaimana kita bisa menyambut jiwa-jiwa? Nggak bisa. Saudara. Baru mau doa untuk orang lain, teringat kebutuhan diri sendiri. Baru mau doa untuk orang lain, teringat bahwa diri sendiri masih sakit. Saudara terkasih, tongkat estafet ini tongkat estafet ini berbicara tentang seperti gambar ini, saudara. Yesus memberikan tugas buat kita. Kita ulur tangan untuk menerima, saudara. Dan saat ini, saudara sudah genggam itu. Saudara dan saya sudah genggam. Amen. Sudah genggam si tongkat estafet. Tongkat estafet ini sudah ada di tangan kita. Tugas saudara dan saya untuk meneruskan pemberitaan Injil itu. Amin. Amin. Pak, susah Pak. Suruh nginjil tuh ke Papua, ke Kalimantan Pak. Saya enggak siap. Saya orang biasa, saya enggak sekolah teologi. Saudara, Tuhan enggak butuh. Tuhan enggak perlu kita harus sekolah teologi dulu. Saudara, di sini dikatakan apa di ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada saudara dan saya. Bukan dikatakan lalu ia berkata kepada para nabi, lalu ia berkata kepada para pendeta,
Lalu ia berkata kepada para hamba Tuhan, hendak kepada mereka, saudara dan saya. Amin. Amin. Pendelegasian tongkat estafet itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tugas saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Tidak ada yang sulit, saudara. Kenapa? Karena Allah melalui Roh Kudus yang diturahkan kepada hidup kita, kepada kita masing-masing secara pribadi, itu yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat, memberikan segala hal yang kita perlukan agar kita bisa melakukan tugas bagian kita, membawa pemberitaan Injil ini, saudara. Kembali kita bawa ini, kemudian kita berlari kencang-kencang, saudara, untuk menyelesaikan tugas kita. Dan ada saatnya nanti, saudara, tongkat estafet yang ada di tangan kita ini, saudara, kita akan berikan kepada generasi kita selanjutnya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa hari yang lalu, saudara, minggu lalu, salah satu orang yang sangat berharga, salah satu orang yang membentuk saya, berpulang dipanggil Tuhan. Pada waktu saya ada di tempat persemayaman, masuk ke tempat persemayaman, parkir itu saya jadi teringat. Biasa kami melayani di sana, sekarang Pak Bambang Susanto dilayani, saudara. Ya, suatu ketika, saudara, saat tongkat estafet ini kita serahkan ke generasi berikutnya, sama, kita bakal dilayani orang juga, saudara. Iya kan, saudara? Ya, masakan kita yang sudah tongkat estafet yang kita genggam sudah diberikan kepada kita ini tidak mau kita lari kencang-kencang, kita laksanakan dengan baik pemberitaan firman ini. Saudara, orientasi kita harusnya sudah berubah dari penerima menjadi pembawa atau pemberi. Saudara, saat awal seperti gambar ini, saudara, tongkat estafet itu kita terima dari Yesus, kita terima. Dan kemudian kita lari kencang-kencang memberitakan Injil dengan kehidupan kita, dan kita bawa ini kemana-mana. Dan sampai akhirnya kita akan serahkan kepada orang lain lagi. Generasi berikutnya. Itulah tongkat estafet. Saudara terkasih, kita buka di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, kepada saudara dan saya. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, kepada saudara dan saya. Amin. Saudara, Roh Kudus itu roh penghibur. Awalnya saya tidak tahu. Oh, berarti Roh Kudus ini kalau kita susah, dia yang akan menghibur kita, memberikan kita sukacita, sejahtera, titik. No, saudara. Ternyata Roh Kudus, roh penghibur itu, kenapa kita harus sukacita, sejahtera? Agar kita bisa membawa tongkat estafet itu dan berlari. Kalau kita sedih hati, kalau kita muram, kalau kita mudah marah-marah, bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Membawa tongkat estafet ini di dalam kehidupan kita. Itulah makanya Allah mengutus Roh Kudus buat saudara dan saya, supaya kita ini tidak fokus kepada diri kita sendiri, supaya orientasi kita tidak terfokus kepada diri kita sendiri, apa yang kita makan, minum, pakai, apa yang kita butuhkan sehari-hari. Seperti yang disaksikan oleh siapa tadi, Bu Tiurma, Bu Priscilla, bahkan Melpa tadi. Saudara, kita sangat butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melaksanakan amanat agung, saudara. Dan kita saat Yesus balik ke surga, saudara, dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Dia utus Roh Kudus untuk menemani kita, karena dia tahu kita hidup di dunia ini tidak mudah. Ada begitu banyak hal yang kita benar-benar tidak bisa handle gitu. Bahkan maaf saudara, sehelai rambut pun saudara, kita tidak bisa pertahankan saudara. Kalau mau putus, kalau mau jatuh, kalau mau rontok. Apalagi hidup kita.
apalagi kesehatanmu, apalagi pekerjaanmu, saudara. Tapi kalau semuanya itu lewat dalam hidup kita, percaya bahwa itu semua mendatangkan kebaikan buat kita. Karena ada hal-hal besar yang akan dinyatakan kepada kita. Contohnya, kalau saya hari itu tidak mengalami batu ginjal dan tidak disembuhkan, maka pagi hari ini saya tidak mungkin bisa saksi buat saudara. Amin. Dan suatu ketika, saudara, Amin. Ada benjolan juga, mungkin seperti yang Bu Priscilla alami di pergelangan kiri istri saya, saudara. Kita sudah ke dokter dan kemudian dokter sarankan operasi karena mulai mengganggu. Jadi kalau pergelangan tangan digerakkan ini sudah mulai sakit karena menekan benjolan ini, menekan otot. Dan akhirnya dioperasi. Setelah operasi ternyata benjolan ini, saudara, masih tumbuh, saudara. Jadi setelah operasi bersih, kemudian tumbuh lagi. Kemudian kita ke dokter dan kemudian si benjolan ini, dokter bilang, ya memang seperti ini. Kalau sudah diambil bisa tumbuh lagi. Saudara, istri saya kan takut ke dokter, juga agak trauma dengan bius, ada alergi bius gitu. Meskipun itu bius lokal. Nah, akhirnya kita doa aja. Biarin kita doa. Nggak terasa berjalannya waktu, entah kapan suatu ketika lihat tangan gini, loh, benjolannya nggak ada, sudah. Benjolannya hilang dan malah Amin. agak cekung, saudara. Seolah-olah bekas dikerok gitu si benjolan ini, bekas dikerok. Haleluya. Luar biasa, saudara. Saudara terkasih. Kalau kita nggak khawatirkan hidup kita mau bergerak terus, saudara. Urusan hidup kita itu menjadi uluran tangan Allah. Amin. Haleluya. Ingat, Amen. tongkat estafet ini, saudara, sudah ada di tangan kita, saudara. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk berlari. Dan akhirnya apa, saudara? Sampai kita finish, saudara. Saudara terkasih, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku atas semua manusia, atas saudara dan saya. Tidak ada kecuali. Bukan roh ini hanya dicurahkan kepada Pak Pendeta, enggak, Bu Pendeta, enggak. Semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Saudara terkasih, pada waktu tadi pujian penyembahan dinaikkan, saudara, ini luar biasa, saudara. Saya merasa ada orang yang mungkin terbelenggu dengan rantai besi, saudara, melingkar gini. Saya tidak tahu orangnya, saudara, melintang dari bahu sampai ke pinggang, saudara. Dan itu Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan koyak-koyak, saudara. Amin. Dan saya percaya, saudara, semua yang ikut dalam Zoom pagi hari ini maupun yang di YouTube, saudara, saya percaya kuasa itu ada buat kita semua, saudara. Amin. Kuasa itu ada, Amin. asal Haleluya. kita mau mendekat, mau bergerak, mau melakukan kebenaran firman itu utuh, saudara. Maka Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Masalahnya, saudara, poinnya ini di sini, saudara. Seringkali kita tidak berikan ruang buat Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Pikiran kita lebih maju duluan. Kita merasa lebih pintar dari Roh Kudus. Ingat, kita cuma bisa melihat apa yang sejauh mata kita melihat, saudara. Tidak lebih. Tapi Allah, tapi Roh Kudus tahu jauh ke depan apa yang terjadi, apa yang paling cocok buat hidup kita. Saudara, dan itu yang disediakan. Makanya tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gentar, saudara. Mau uang di rekening tinggal berapapun, saudara. Yang penting kan cukup.
Mau makan, Tuhan cukupkan. Mau pergi Amin. pelayanan Amin. dan sebagainya cukup. Haleluya. Mau bayar ini itu cukup, saudara. Yes. Buat apa Amin. banyak-banyak di Amin. rekening? Betul? Yang penting kan Amin. cukup. Bayar sekolah cukup, bayar listrik, air, Amin. telepon cukup, semuanya Haleluya. cukup. Betul? Kalau di rekening banyak-banyak, emangnya terus kita tenang. Hati kita tentram, sejahtera. Mungkin secara manusia iya, tapi ingat, bisa-bisa itu bukan uang kita loh, cuma titipan loh. Bisa jadi ada something yang terjadi dan kemudian uang itu harus keluar. Yang penting kan saudara dan saya cukup. Itu yang terpenting. Sehingga kita terus bergerak dan bisa menjangkau, memberitakan kebenaran. Pak, memberitakan Injil itu susah, nggak susah Pak. Harus ke Kalimantan, harus nggak usah. Harus buat Zoom meeting seperti menara doa, enggak lah. Saudara, sebagai penutup saya akan saksikan satu kehidupan saudara. Tahun 2003 saya dipercaya untuk memimpin satu ibadah doa malam saudara. 2003 sampai 2013 saya sebagai koordinator doa malam di sebuah gereja di Surabaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya lihat ada seorang ibu dengan anaknya perempuan yang kecil. Saudara, waktu itu mungkin SD, mungkin masih SD mungkin. Saudara, ibu dan anak perempuannya ini dengan setia setiap Jumat malam selalu hadir di doa malam, terus menerus dengan sederhana, saudara. Waktu itu saya tidak begitu kenal ibu ini, dan dengan berjalannya waktu kami jadi mengenal. Saya tahu kesaksian dan pergumulannya. Saudara, setelah sekian lama, sekian tahun, saudara, saya tahu luar biasa yang namanya penyertaan Allah itu, saudara. Kehidupannya sangat diberkati. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak perlu uang banyak-banyak di rekening, asal cukup, saudara. Asal 5 juta itu ada di tangannya dia. Dia terus bergerak untuk menjadi berkat. Kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Dia tidak peduli misal uangnya itu habis. Amen. Zero, saudara. Amen. Zero. Haleluya. Dia tidak peduli, saudara. Tapi hari ini semua anak-anaknya diberkati. 2 orang anaknya, perempuan dan laki-laki, sangat diberkati, saudara. Amen. Mereka cinta Tuhan, pekerjaannya diberkati, keluarga ini diberkati, saudara. Dulu yang begitu sederhananya, saudara, ke gereja jalan kaki, saudara. Hari-hari ini, saudara, mereka bisa menikmati segala sesuatu dengan kelimpahan. Amin. Haleluya. Tapi, saudara, Amen. mereka tidak berubah. Mereka tidak berubah stylenya. Amin. Bukan berarti kalau sudah diberkati, terus bajunya bagus-bagus, perhiasannya, gelang dan sebagainya. No, saudara. Kalau mereka punya kelebihan, mereka berkatkan orang lain. Tuhan, aku terima ini, aku punya ini, aku harus berkati siapa? Oh, ini luar biasa, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, ibu ini tetap setia. Tiap malam ada mesbah doa bersama istri saya dan terus dilakukan setiap hari. Berdoa bagi orang lain, berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat gereja-gereja. Saudara, luar biasa, saudara. Saudara, yang mau saya sampaikan clue-nya adalah, saudara, mari tongkat estafet ini, saudara, sudah ada di tangan kita. Mari kita bergerak. Jangan khawatirkan hidupmu, apa yang kamu makan, minum, pakai. Bahkan kalau engkau sakit, percaya pagi hari ini Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Yes. Tongkat estafet ada di kita, saudara. Tongkat estafet ada di kita. Tugas saudara dan saya untuk berlari. Waktunya tidak banyak, saudara. Waktunya tidak banyak. Tugas kita berlari, memegang tongkat estafet ini, memberitakan kabar baik. Dengan kehidupan kita dibaca orang lain, kehidupan kita dilihat orang lain. Dari kehidupan kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita doa dan kemudian saya akan kembalikan kepada Pak Hebron. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Kau percayakan kami tongkat estafet di tangan kami. Amin. Beri kami kemampuan
Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami segala hal yang kami butuhkan Tuhan. Sehingga kami mampu berlari sedemikian rupa, memberitakan kabar baik, menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Bapa, tolong Tuhan, hari-hari ini kami sungguh rindu agar hidup kami Kau pakai, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati MTSP ini. Tambahkan terus Tuhan secara kuantiti orang-orang yang merindukan Engkau, yang rindu memuji, menyembah, dan masuk hadirat-Mu. Kami percaya, bahkan melalui Zoom online ini sekalipun, Tuhan, tangan-Mu yang kuat mampu menjamah setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang ragu-ragu dikuatkan, ya Tuhan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan tahir pagi hari ini. Yang masih dalam ikatan belenggu-belenggu, dalam nama Tuhan Yesus, belenggu itu dipatahkan, dihancurkan. Amin, haleluya. Yang masih terbelenggu dengan kenajisan, perzinaan, dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, dihancurkan. Amin, Kekudusan itu ada buat engkau, dan hidupmu akan menjadi berkat buat orang lain. Jangan pernah takut, jangan pernah lalai. Tongkat estafet ada di tangan kita. Amin. Tugas saudara dan saya untuk terus berlari, memberitakan kabar baik. Berkati Pak Hebron, berkati seluruh tim MDSP. Terus pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang, buat bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan kalau ada yang mau minta didoakan pagi ini. Ya. Kita akan doakan. Kalau ada yang mau minta doa, kalau enggak kita akan masuk dan bersyafaat. Silakan kalau ada. Baik. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Silakan. Pak, aku minta doa untuk cucu Pak Indri, siapa? Indah Pak. Oke, Pak Andreas silakan, Pak Andreas bisa doa. Silakan hambanya Pak Andreas. Cucunya kenapa Bu Devi? Iya Pak, ini dia sakit stef Pak, 4 tahun lalu. Dia umur 2 tahun 1 bulan. Kepala ini sampai sekarang duduknya di kursi. Oke. Ya, biar Tuhan yang tolong dan beri kuat ya. Iya Pak. Mari kita doa sama-sama. Kita arahkan tangan kita. Bapa di dalam surga, Tuhan. Haleluya. Maaf Bu Devi, namanya siapa tadi? Indah Indah Pak. Ya. Kami bawa Indah ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tahu kelemahan tubuhnya. Tuhan, tidak ada satupun yang luput daripada jamahan tangan-Mu Tuhan. Apa yang dialami Indah Tuhan, kami tahu secara manusia memang sulit Tuhan, tapi di hadapan-Mu tidak ada perkara yang sulit, kami percaya. Berikan Indah kekuatan, berikan Indah kesempurnaan Tuhan. Biarlah Indah boleh kembali berjalan dan berlari dan pada saatnya nanti Tuhan, Kau akan pakai Indah untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dia boleh bersaksi bahwa Tuhan sudah kuatkan kakinya, Tuhan sempurnakan tubuhnya. Amen. Bahwa Indah Tuhan Kau pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, anak ini anak yang smart, anak ini anak yang pintar Tuhan. Tambahkan Tuhan segala hikmat yang dia perlukan. Berikan dia semangat dan keberanian untuk mencoba berjalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, otot-ototnya yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan kembali. Dibentuk lagi dengan otot-otot yang baru yang membuat dia sanggup untuk berjalan bahkan berlari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bu Devi Tuhan, berkati keluarganya, berkati keluarga besarnya. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluannya. Kiranya Bu Devi sekeluarga juga bisa jadi berkat dan terus bergerak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini anak saya Trisa beberapa hari ini demam Pak. Oke, silakan. Pak muntah. Tolong didoakan Pak. Silakan Pak Andreas. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat Trisa.
Trisa yang beberapa hari ini demam, Tuhan, kami minta tangan Tuhan yang kuat menjamah, mentahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh, segala panas, segala demam, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan badan yang segar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesembuhan yang sempurna Tuhan sedang kerjakan atas Iren. Penderitaannya dia sakit 29 tahun sudah selesai. Sakit autoimun sudah selesai. Dan ini waktunya dia mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat, ajaib, kesembuhan sempurna terjadi atas tubuhnya. Yes. Karena Tuhan memberikan kepada Iren organ-organ tubuh yang baru, sel-sel yang baru yang sehat. 29 tahun dia hidup dalam penderitaan karena sakit ini. Kami percaya kemenangan, kesembuhan, pemulihan dia sedang raih. Segala hal yang tidak beres di dalam sel-sel dalam tubuhnya semua sembuh, semua pulih. Bahkan Tuhan memberikan sel-sel organ tubuh yang baru. Tidak ada lagi sakit kepala, tidak ada lagi nyeri-nyeri, tidak ada lagi seperti ditarik-tarik dan sebagainya. Semua selesai. Sembuh dalam nama Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus aku ikat semua kuasa-kuasa roh jahat di rumah itu yang mengganggu Melpa dengan suara-suara tangisan bayi atau hal-hal aneh lainnya. Kami ikat, kami hancurkan dari kehidupan Melpa dalam nama Yesus. Darah Yesus Tuhan hancurkan, sucikan, bebaskan. Tuhan, Engkau tahu rumah yang ditempatinya adalah rumah dari dukun. Kami mau kuduskan rumah yang dia tempati dengan darah Yesus. Segala setan, roh jahat, kutuk apapun yang pernah diundang masuk ke dalam rumah yang Melpa tempati, kami ikat semua. Kami ikat semua. Keluar dari rumah itu dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan. Amin. Darah Yesus hancurkan. Amin. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus hancurkan. Tidak ada kuasa apapun yang boleh mengganggu Melpa mulai saat ini. Darah Yesus hancurkan. Segala kuasa-kuasa ini kami ikat, kami enyahkan dari tubuh Melpa dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan, darah Yesus membebaskan. Setan, engkau dengar kami ikat engkau, pergi selamanya dari kehidupan Melpa, keluarganya, bahkan rumahnya. Hadirat Tuhan Yesus, malaikat Tuhan ambil alih rumahnya mulai sekarang ini, dan segala kuasa apapun tidak boleh lagi mengganggu Melpa. Mulai sekarang ini kami tutup telinga untuk mendengar suara tangisan bayi dan hal-hal lainnya. Mulai sekarang ada hadirat Tuhan Yesus, malaikat Tuhan menjaga, memagari. Kami lepaskan api Tuhan membakar semua roh jahat di dalam rumahnya. Kami lepaskan pedang Tuhan mengejar dan menghancurkan semua kuasa-kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.